Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zazirwan Astarta, PP 17104496. Saya ingin menjelaskan skripsi saya yang berjudul tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan di objek wisata Jembatan Akar di Negari Pulik-Pulik, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya langsung menjelaskan pada bab 1 itu terdapat pendahuluan. Yang pertama itu di latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 4 tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri bangsa dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Terus juga ada landasannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui kebijakan otonomi daerah, memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat memahami dan mengembangkan potensi daerah yang dianggap memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jadi setiap daerah ini wajib untuk meningkatkan pendapatan dari sumber sektor wisatanya untuk bisa dikembangkan. Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bisa dikembangkan karena daerahnya memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari wisata alam, laut, dan sebagainya. Dalam pembangunan pariwisata Sumatera Barat masuk ke dalam 10 provinsi yang menjadi kawasan pengembangan pariwisata nasional karena Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025, Sumatera Barat memiliki 2 destinasi pariwisata yang masuk nasional, yaitu Mentawai, Siberut dan sekitarnya, serta DPN Padang, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Terus Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang bagus, tapi dalam pengembangan perlu pembenahan lebih lanjut. Kabupaten Pesisir Selatan tidak jauh dari kota Padang, berjarakan sekitar 75 km dari kota Padang. Terus di Kabupaten Pesisir Selatan ini banyak memiliki wisata-wisata yang diantaranya adalah objek wisata Pandai Terusan, objek wisata Pantai Ceroco, wisata Jembatan Akar, wisata Bayang Sani, Embulun, dan lain sebagainya. Terus seperti kita lihat pada tabel, yaitu tabel jumlah kunjungan per objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 sampai 2018. Di sini adanya kenaikan pengunjung terhadap kunjungannya ke objek wisata. Terus ada juga kontribusi pariwisata terhadap PAD dalam sektor wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satunya destinasi yang turut menyumbang PAD tersebut adalah objek wisata Jembatan Akar. Dan Jembatan Akar berada di Negari Pulik-Pulik, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara. Objek wisata ini berjarak 24 kilometeran dari Painan dan sekitar 75 km dari Kota Padang. Seperti yang dilihat pada slide, begini kondisi di objek wisata Jembatan Akar. Jembatan Akar ini memiliki keunikan, maka Jembatan Akar dapat dikembangkan untuk menjadi objek wisata yang lebih baik. Selain itu, wisatawan akan bisa menikmati hamparan pemandangan yang asri. Karena Jembatan Akar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Jantan dan Gunung Betina, dan memiliki sungai yang dijadikan sebagai wahana air seperti tempat pemandian dan arung jeram. Terus pada rumus masalahnya pada skripsi saya ini yaitu bagaimanakah pembangunan wisata berkelanjutan di objek wisata Jembatan Akar, Nagari Pulik-Pulik, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara. Dan tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan wisata berkelanjutan di Pulik-Pulik, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, di objek wisata Jembatan Akar di Nagari, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Terus manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan praktis. Dan lanjut pada bab 2, yaitu tujuan pustaka. Yang pertama itu ada studi penelitian yang relevan. Di sini saya skripsi saya melihat pada skripsi Geta Skartaji menjelaskan bagaimana pembangunan objek wisata berkelanjutan kawasan Taman Marga Satwa Budaya Kinantan di Kota Bukit Tinggi. Terus
Andri Taufik Maldika menjelaskan tempat pembangunan kawasan wisata Pantai Padang berdasarkan pendekatan berwisata berkelanjutan dan seterusnya. Terus juga ada pada teori yang meneliti teori peneliti gunakan yaitu teori pariwisata berkelanjutan dari John Swartberg. Jadi pada teori ini John Swartberg mengemukakan ada 3 dimensi, yaitu pada dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Dan dalam teori ini di dalam dimensi ekonomi yang pertama yaitu adanya penciptaan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan lokal, merangsang industri kreatif, kenaikan biaya, kemacetan, wisata musiman. Dan dimensi lingkungan itu ada flora dan fauna, erosi dan polusi, dan keindahan alam. Dimensi sosial itu ada equity, equal opportunity, dan etnis. Dan pada selanjutnya yaitu skema pemikiran seperti yang dilihat pada slide, berlandasan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan. Terus dalam definisi konsep yaitu yang pertama yaitu pariwisata, yang di mana pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan untuk masyarakat untuk berkunjung. Terus ada definisi konsep pada pengembangan pariwisata, yaitu pengembangan wisata jembatan akar adalah salah satu proses pengembangan pariwisata yang berorientasikan pada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masyarakat yang akan mendatang. Terus pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan ini menurut buku John Swartberg pada Sustainable Tourism merupakan sebagai pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan memperhatikan kelestarian alam supaya bisa dikembangkan pada masa yang akan datang, tidak mementingkan untuk pada masa saat ini. Terus lanjut definisi operasional dan lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti menuliskan pada skripsinya itu pendekatan peneliti dan desain penelitian, yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi jenis yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Terus teknik pemeliharaan informal, pemilihan informal yaitu workplace sampling. Terus peran penelitian yaitu instrumen utama, unit alat yang menjadi unit analisis pada skripsi saya ini yaitu kelompok yaitu antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak pengelola objek wisata Jembatan Akar yang terkait dalam pengembangan objek wisata Jembatan Akar. Terus ada teknik analisis data yaitu tahap pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan verifikasi dan menegaskan kesimpulan. Terus teknik keabsahan data yaitu tabulasi data. Terus pada bab 4 itu deskripsi lokasi penelitian. Di sini adalah gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat bagian utara Provinsi Sumatera Barat, terletak antara 100.000 bintang timur dan selanjutnya. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah administrasi daratannya kurang lebih 6.049 km. Dan batas-batas Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebelah timur Kabupaten Solok Selatan dan Kerinci, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Kabupaten Maluku, dan sebelah utara Kota Padang. Terus gambaran umum pada objek wisata Jembatan Akar. Objek wisata Jembatan Akar adalah salah satu objek wisata yang memiliki Objek wisata Jembatan Akar adalah salah satu objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Jembatan Akar terdapat di Nagari Pulut, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara. Jarak tempuh dari Kota Padang sekitar 75 km sampai 80 km. Terus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan membangun infrastruktur di sekitar kawasan objek wisata Jembatan Akar bertujuan sebagai salah satu pengembangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang dibangun seperti musola, lahan parkir, WC, gazebo, dan lain sebagainya. Terus pada bab 5, temuan dan analisis data, pengembangan pariwisata berkelanjutan Negara Republik Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu
Peneliti menemukan pada pembangunan berkelanjutan pada dimensi ekonomi, yaitu yang pertama manfaat dimensi ekonomi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan pada objek wisata akan menimbulkan manfaat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta menimbulkan berbagai lapangan pekerjaan. Terus adanya kenaikan biaya dalam dimensi ekonomi pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya perekonomian di suatu destinasi wisata. Terus dalam pencipta lapangan pekerjaan seperti yang dilihat pada tabel dalam slide, itu jumlah pedagang yang berjualan di objek wisata Jembatan Akar. Seperti yang kita lihat, jumlah pedagang yang berjualan di objek wisata Jembatan Akar ini belum begitu banyak karena pedagang yang sering berjualan itu pada masa liburan. Selain banyak wisata yang berkunjung ke objek wisata Jembatan Akar, pertumbuhan perekonomian akan terus berkembang di kawasan objek wisata Jembatan Akar. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan di objek wisata Jembatan Akar ini berdampak baik bagi masyarakat sekitar objek wisata Jembatan Akar. Terus juga ada data PAD sektor wisata Kabupaten Pesisir Selatan yang setiap tahunnya adanya peningkatan, tetapi pada tahun 2020 adanya penurunan karena adanya pandemi. Terus retribusi objek wisata Jembatan Akar itu telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan yang bekerja sama dengan pengelola dalam menetapkan retribusi masuk di objek wisata Jembatan Akar, yaitu seperti yang kita lihat tiket masuk orang dewasa 5.000 dan tiket anak-anak 3.000 dan parkir motor, mobil dan bus lain sebagainya. Dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pemilik lahan ini cukup terjalin dengan baik, tetapi peneliti mengharapkan karena adanya kerjasama antar pemerintah dan pemilik lahan harus memiliki inovasi pengembangan yang lebih baik untuk kedepannya agar objek wisata Jembatan Akar ini bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Terus dalam merangsang industri kreatif, menjaga usaha masyarakat dan investasi. Industri kreatif dalam industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memperdayakan daya cipta dan daya kreasi individu. Pada objek wisata Jembatan Akar ini sendiri belum adanya rangsangan industri kreatif yang masuk dalam pengembangan objek wisata Jembatan Akar karena masih kurangnya pemahaman masyarakat di sekitar untuk meningkatkan skill yang dimiliki oleh masyarakat untuk persaingan di dunia pasar seperti kerajinan tangan dan lain sebagainya. Terus kenaikan biaya. Pada kenaikan biaya, kenaikan harga dalam pengembangan objek wisata Jembatan Akar tidak adanya kenaikan harga yang signifikan daripada yang biasanya karena sudah adanya dapat masukan dari pemerintah agar tidak adanya terjadi pematokan harga sesuka hati bagi masyarakat yang berjualan di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Jadi semua pedagang dan seluruh masyarakat yang berjualan di sekitar objek wisata Jembatan Akar ini tidak boleh menaikkan harga sesuka hati gitu, tapi sudah ada seperti pelatihan yang diberikan oleh dinas untuk kelangsungan pengembangan objek wisata Jembatan Akar untuk kedepannya. Terus pada kemacetan, untuk menuju lokasi objek wisata Jembatan Akar ini tidak begitu sering terjadi kemacetan. Hanya saja pada waktu tertentu terjadi penumpukan kendaraan di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Contohnya pada saat libur. Soalnya kalau disebut kemacetan mungkin bahkan tidak pernah terjadi di objek wisata Jembatan Akar ini, tetapi pada masa hari-hari tertentu seperti hari libur besar itu mungkin adanya karena lahan parkir tidak begitu besar dan bahkan dari Dinas Objek Wisata Jembatan Akar, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah membuat lahan parkir di sekitar objek wisata Jembatan Akar tapi tidak digunakan secara efektif. Mungkin masih banyak yang parkir di bahu jalan sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan. Terus wisata musiman sebagai salah satu objek wisata yang menjual keunikan dan keindahan alam. Objek wisata Jembatan Akar tidak selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang menyebabkan adanya sebutan sebagai wisata musiman yang hanya datang untuk berwisata ketika hari libur panjang saja. Terus ini seperti ada tempat pedagang yang berjualan dan kondisi parkir objek wisata Jembatan Akar pada saat hari libur. Terus ada wisatawan yang sedang mandi di bawah jembatan objek wisata Akar dan sedang bermain air.
Dan terus dan selanjutnya pembangunan berkelanjutan dimensi sosial dan budaya. Di sini ada terdapat 3 poin, yaitu pertama equity, di mana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya memfokuskan kedatangan jumlah wisatawan saja, tetapi juga memberikan pembinaan terhadap pedagang supaya tidak adanya kesenjangan harga dan sikap dan adil terhadap wisatawan yang berkunjung. Terus ada itu pihak pengelola mampu pedagang yang berjualan mampu memberikan sikap yang sama terhadap wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Hanya perbedaan bahasa saja yang sedikit menjadi kesulitan bagi pengelola untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara. Terus opportunity yaitu adanya suatu pihak yang bekerja sama dengan pengembang wisata Jembatan Akar ini masih minim, dan dari pihak pemerintah belum mampu untuk melakukan pembebasan lahan sepenuhnya untuk dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Jadi objek wisata Jembatan Akar ini dikelola oleh 2 kelompok, yaitu pertama dari pihak Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga dan pihak yang memiliki lahan. Jadi untuk keberlangsungan pengembang objek wisata Jembatan Akar ini dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini melakukan suatu kerjasama untuk bisa mengembangkan objek wisata Jembatan Akar ini. Terus yang selanjutnya itu ada ini kedatangan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Jembatan Akar tidak mampu mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan bahasa Minang. Maksudnya di sini banyaknya wisatawan yang datang tidak begitu mengubah bagaimana cara dan sikap orang di masyarakat yang ada di sekitar objek wisata Jembatan Akar ini menjadi berubah kebudayaannya. Terus pada yang selanjutnya pengembangan berkelanjutan dimensi lingkungan, yaitu ada flora dan fauna. Yang pertama itu kondisi flora dan fauna di kawasan objek wisata Jembatan Akar masih cukup terawat karena peraturan negari yang dibuat untuk menjaga ekosistem alam seperti terdaganya keasliannya, yaitu seperti yang dilihat pada gambar, yaitu dalam penangkapan ikan di objek wisata Jembatan Akar ini dilakukan pelarangan, tetapi ada cara-cara tertentu seperti menjala diperbolehkan untuk menangkap ikan di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Terus erosi dan polusi, jika melihat dari segi lingkungan objek wisata Jembatan Akar cukup baik terjaga keasliannya karena kondisi udara di sekitar objek wisata sangat segar dan dikelilingi oleh pohon hijau dan rindang. Dalam pengelolaan sampah di sekitar objek wisata Jembatan Akar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan fasilitas tempat sampah di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Dan selanjutnya keindahan alam, pemandangan sekitar objek wisata Jembatan Akar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum bisa membuat banyak dalam pembangunan di objek wisata Jembatan Akar karena belum adanya pembebasan lahan sepenuhnya untuk dikelola langsung oleh dinas. Seperti yang dilihat pada slide, beginilah keindahan alam yang ada di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Terus selanjutnya penutup pada bab 6. Yang pertama yaitu peneliti menarik kesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan pada objek wisata Jembatan Akar memiliki manfaat seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terus peneliti menemukan bahwa adanya pengembangan pariwisata berkelanjutan di objek wisata Jembatan Akar, adanya kolaborasi aktor antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan pengelola. Terus dari segi dimensi lingkungan, dengan adanya pembangunan di sekitar objek wisata Jembatan Akar tidak merusak keaslian nuansa alam yang ada di objek wisata Jembatan Akar karena membangun infrastruktur dibangun di atas batu besar yang ada di sekitar objek wisata dan tidak merusak sedikit pun dari tumbuhan, terkhususnya pada pohon beringin yang terbentang akarnya sehingga membentuk jembatan yang unik. Dalam pemeliharaan ekosistem ikan di sungai objek wisata Jembatan Akar, pemerintah negara telah membuatkan aturan bahwasanya adanya pelarangan penangkapan ikan. Terus berdasarkan hasil peneliti temukan bisa dikatakan bahwa objek wisata Jembatan Akar memenuhi 3 aspek yang disebutkan oleh John Swartberg. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa objek wisata Jembatan Akar memenuhi unsur pariwisata berkelanjutan sehingga dapat untuk dikembangkan dengan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan menurut John Swartberg, yaitu dimensi ekonomi, dimensi budaya, dan dimensi lingkungan. Terus saran dari peneliti dalam skripsinya ini yaitu yang pertama, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkhususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus melakukan pengembangan terhadap
tempat wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya fokus pada beberapa objek wisata saja. Terus yang kedua yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar objek wisata Jembatan Akar agar bisa mengembangkan kemampuan untuk dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai nilai jual untuk bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri terhadap wisata yang berkunjung ke objek wisata Jembatan Akar. Terus masih banyaknya pelatihan yang diberikan kepada pihak pengelola agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Terus masih perlunya menyelesaikan permasalahan lahan agar supaya dapat dikembangkan lebih baik dan ke depannya. Terus harus adanya kolaborasi dengan nagari dalam pengembangan objek wisata Jembatan Akar agar nagari juga mempunyai pemasukan dari objek wisata Jembatan Akar dan akan menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitar objek wisata Jembatan Akar. Dan terima kasih, itulah hasil presentasi saya yaitu Bisa Jiwa Sarta. Terima kasih sebelumnya buat membimbing dan pembimbing saya yang telah membimbing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.